Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan progres dari proyek besar kita, yang dimana proyek besar kita berjudul penyiraman tanaman otomatis berbasis Arduino. Untuk itu saya sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dari kelompok 4. Di situ ada saya sendiri, yaitu saya Amirul Yusuf, dan kedua Dini Hilyati, ketiga Lela Sandika, keempat Sevia Okpi, 5 Sahrul Ramadhani, dan 6 Vicky Irawan. Sebelum kita pembahasan pertama, saya serahkan kepada Sevia Okpi. Oke, pada mata kuliah mikrokontroler 1 ini, dengan tugas pembuatan proyek, kelompok kami mengambil proyek penyiram tanaman otomatis pada Arduino. Dan pada PPT kali ini kami menjelaskan apa itu penyiram tanaman otomatis Arduino. Kedua, apa tujuan dari pembuatan proyek tentang penyiram tanaman otomatis Arduino. Selanjutnya, apa saja alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan proyek tersebut. Keempat, bagaimana skematik rangkaiannya. Kelima, bagaimana program pada Arduino-nya. Dan terakhir, bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut. Oke, slide selanjutnya. Apa sih penyiram tanaman otomatis Arduino itu? Penyiraman tanaman otomatis Arduino adalah sebuah proyek untuk anak elektro maupun elektronika, di mana membuat sebuah penyiraman tanaman secara otomatis berbasis mikrokontroler Arduino. Pada dasarnya, proyek ini cukup sederhana kalau kalian memahami dasarnya baik coding maupun cara kerjanya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Syahrul Ramadhani. Kepada Syahrul Ramadhani, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan dari pembuatan proyek tentang penyiraman tanaman otomatis Arduino. Nah, di sini ada beberapa tujuan dalam pembuatan proyek ini. Yang pertama itu ada membuat alat penyiraman tanaman otomatis menggunakan Arduino. Yang kedua, memudahkan manusia dalam memelihara tanaman yang akan ditanam nanti. Yang ketiga, membuat miniatur sistem penyiraman tanaman secara otomatis. Dan yang terakhir, mengaplikasikan mikrokontroler Arduino Uno dengan sensor kelembaban tanah, pompa, dan LCD. Nah, ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama itu ada Arduino, yang kedua ada sensor kelembaban tanah, yang ketiga ada LED, yang keempat ada resistor, yang kelima ada relay, keenam ada kabel jumper, ketujuh ada LCD, dan yang terakhir ada pompa air. Selanjutnya kami serahkan kepada Vicky Irawan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistematik rangkaiannya. Di sini kita menggunakan Arduino Uno di bagian utamanya dan menggunakan LCD 2x6, menggunakan modul relay 4 channel. Sebenarnya kita menggunakan modul relay yang 1 channel, tetapi di sini kita hanya memiliki modul relay 4 channel, maka di sini kita menggunakan modul relay yang 4 channel. Di sini kita menggunakan sensor soil moisture dan menggunakan 3 buah LED. 3 buah LED-nya masing-masing berbeda warna, memiliki 3 buah warna. Warnanya tersebut ada merah, kuning, dan hijau. Masing-masing warnanya memiliki tujuan tertentu. Warna merah memiliki arti jika tanahnya kering, maka sensornya akan aktif untuk menyiram tanaman tersebut. Dan warna kuning dengan arti tanahnya sudah mulai mengering dan sensornya juga sudah mulai aktif. Dan warna hijau memiliki arti tanah sudah mulai lembab dan sudah cukup air, maka sensor tidak aktif. Di
sini kita menggunakan motor pompa air galon, dan di sistematik ini kita menggunakan motor DC karena di sistematik ini tidak ada pompa air galonnya. Jadi kita menggantikannya dengan menggunakan pompa air galon. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Lela Sandika. Program penyiraman tanaman otomatis menggunakan Arduino. Di sini include digunakan sebagai library untuk ECD. A0 untuk pin digital, pin nomor 6 digunakan untuk relay, pin 7 LED green, pin 8 untuk LED yellow, pin 9 untuk LED red. Kemudian void setup. Pin digital digunakan untuk input. Relay, LED green, LED yellow, dan LED red digunakan untuk output. Next. Void setup, analog read untuk membaca nilai dari pin sensor. Kemudian print hasil ke serial monitor. Jika nilai A0 kurang dari 500, print kata media masih basah, serta nyalakan LED hijau dan matikan LED kuning, merah, dan juga relay. Next nih. Tetapi jika nilai A0 kurang dari 500, print kata kelembapan tanah masih cukup, serta nyalakan LED kuning dan relay, kemudian matikan LED hijau dan juga merah. Selain dari itu, hanya nyalakan LED merah dan juga relay. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Dini Hilyati. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari rangkaian tersebut. Pada dasarnya, cara kerja dari rangkaian ini sangat sederhana, yaitu 1. Nilai analog hasil pengukuran dari sensor kelembapan tanah akan dibaca oleh Arduino. 2. Kemudian, berdasarkan hasil pengukuran tersebut, kita membuat sebuah coding di mana jika nilai analog, nilai A0 kurang dari 500, maka print kata media masih basah, serta nyalakan LED hijau dan matikan LED kuning, merah, dan juga relay sehingga pompa air tidak berfungsi. 3. Akan tetapi, jika nilai A0 lebih dari 500, maka relay akan bekerja dan menghidupkan lampu LED merah atau kuning, sehingga pompa air akan menyala yang mengakibatkan tanaman akan tersirami. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa gambar yang sudah kita foto kemarin, tugas proyek kami. Dan di mana di dalam gambar ini kami sudah merakit desain untuk proyek besar kami. Bisa dilihat di sini progres kami sudah mencapai 40%, kalau bisa dibilang begitu. Dan kita sudah bisa menaruh posisi untuk Arduino dan relaynya di dalam kotak yang bisa dilihat di gambar tersebut. Dan untuk kemungkinan untuk progres ke depannya, di minggu berikutnya kami sudah mulai memasang pengkabelan untuk kontrolnya dan pemasangan LCD juga. Jadi untuk sementara ini progres kami sudah selesai pengkodingan, pembuatan skematik. Baiklah, begitu saja yang bisa saya sampaikan, dan untuk saat ini progres kami hanya sampai segitu saja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.